Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami mengenai place of delivery, yaitu tempat pengiriman dalam perdagangan internasional. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang pentingnya memahami tempat pengiriman dalam sebuah transaksi perdagangan internasional. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan nama anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nana Heriana dengan NPM 10120672. Selanjutnya ada Andi Sutisna dengan NPM 10120571. Kemudian ada Elsa Ashak Alfariji dengan NPM 10120569. Selanjutnya ada Lia Yuliana dengan NPM 10120572. Kemudian ada Putri Nur Alis Ajijah dengan NPM 10120540. Dan yang terakhir ada Tendi Rustandi dengan NPM 10120826. Oke, langsung saja ke pembahasan materi dan selamat memperhatikan. Perkenalkan, nama saya Tendi Rustandi dengan NPM 10120826, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari place of delivery atau yang dalam singkatannya yaitu POD, di mana POD adalah salah satu atau elemen penting dalam dunia logistik. Place of delivery adalah lokasi di mana suatu produk diserahkan dari pengirim ke penerima. Tempat pengiriman sering disebut juga sebagai pelabuhan tujuan, adalah tempat pengirim barang ke dan diterima dari tempat asal. Ini adalah istilah yang biasanya ditemukan dalam kontrak penjualan perusahaan pelayaran dan organisasi lain yang menangani impor, ekspor, pengiriman barang, dan pengiriman. Oke, pada umumnya dalam sebuah transaksi perdagangan internasional, tempat pengiriman atau delivery terms diatur dalam kontrak antara penjual dan pembeli. Istilah tempat pengiriman yang umum digunakan adalah Incoterms, yang merupakan singkatan dari International Commercial Terms. Beberapa istilah Incoterms yang sering digunakan dalam perdagangan internasional dan terkait dengan tempat pengiriman antara lain yaitu ada singkatan dari ECW atau ECWORKS, yang artinya yaitu barang akan diserahkan di tempat penjual dan pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko pengiriman. Terus ada juga FOB atau Free on Board, di mana penjual bertanggung jawab atas biaya dan risiko pengiriman sampai barang dimuat ke kapal, sementara pembeli bertanggung jawab setelah barang dimuat ke kapal. Terus ada juga singkatannya yaitu CIF atau Cost Insurance and Freight, di mana penjual barang bertanggung jawab atas biaya pengiriman dan asuransi sampai barang tiba di pelabuhan tujuan, sedangkan pembeli bertanggung jawab atas biaya pengiriman dari pelabuhan tujuan ke tempat tujuan akhir. Terus ada yang terakhir yaitu DDP atau Delivered Duty Paid, di mana penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko pengiriman sampai barang tiba di tempat tujuan akhir, termasuk biaya pajak dan biaya masuk. Itu merupakan istilah-istilah dari Incoterms. Mungkin itu adalah sekilas dari pengertian place of delivery dan istilah-istilah dari Incoterms. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Elsa Ashak Alparizi dengan NPM 10120569. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai manfaat tempat pengiriman. Nah, dengan adanya tempat pengiriman, perusahaan pelayaran akan mengetahui kemana tujuan pengiriman barangnya. Ini adalah titik pengiriman yang disediakan pembeli dan merupakan tujuan pengiriman. Setelah kiriman diterima di lokasi ini, perusahaan pelayaran telah memenuhi janji pengirimannya. Nah, dalam dunia logistik, place of delivery menjadi salah satu kunci keberhasilan. Pengiriman barang selalu penting untuk memastikan place of delivery yang benar. Karena jika alamat salah, produk dapat terlambat atau bahkan tidak sampai. Nah, place of delivery ini dapat berupa suatu gudang, pabrik, toko, ataupun rumah penerima. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Lia Yuliana. Di sini saya akan meneruskan materi mengenai place of delivery. Di sini ada cara kerja tempat pengiriman dan persyaratannya. Tempat pengiriman atau place of delivery adalah sebuah pelabuhan pengangkut barang utama sekaligus tujuan akhir di mana perusahaan wajib melakukan pengiriman barang. Perusahaan dapat menanyakan tempat pengiriman akhir kepada pembeli saat melakukan pemesanan.
Jadi place of delivery ini merupakan bagian penting dari transaksi perdagangan internasional. Place of delivery ini menentukan tempat di mana barang yang akan diserahkan dari penjual ke pembeli dan siapa yang bertanggung jawab atas resiko pengiriman itu sendiri. Adapun cara kerja tempat pengiriman biasanya diatur dalam kontrak antara penjual dan pembeli dengan menggunakan beberapa istilah. Ada yang disebut dengan istilah in-quarter yang mencakup ada ex-works, pre-on-board, cost insurance and freight, dan delivered duty paid yang menentukan siapa yang akan bertanggung jawab dalam biaya dan risiko pengiriman. Lalu kita masuk dulu next ke persyaratan. Nah, persyaratan place of delivery juga harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Persyaratan ini mencakup alamat, lalu jenis transportasi juga, waktu pengiriman, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengiriman. Di sini juga bisa dilihat bahwa alamat place of delivery harus akurat agar pemilik produk dapat menemukan dengan mudah. Jika alamat salah, mungkin produk tidak akan sampai pada waktunya. Selain itu, ketersediaan transportasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan place of delivery. Seringkali jalan yang datar atau jalan yang boleh dicapai akan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pengiriman. Jadi persyaratan yang harus dipertimbangkan dalam place of delivery, yang pertama adalah alamat yang akurat, jenis transportasi, lalu ketepatan waktu pengiriman juga. Itu sangat mempengaruhi place of delivery. Lalu ada biaya transportasi juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Jika rute transportasi yang dipilih mahal, biaya logistik akan meningkat. Oleh karena itu, seorang logistik harus memastikan bahwa place of delivery yang dipilih adalah yang paling efisien dalam biaya. Mungkin juga hal ini memang harus benar-benar dipertimbangkan oleh logistik agar biaya logistik tidak keteteran gitu ya untuk masalah transportasi. Nah, pada umumnya persyaratan place of delivery meliputi penjelasan mengenai biaya pengiriman dan siapa yang bertanggung jawab atas biaya tersebut, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ketika menetapkan persyaratan place of delivery, kedua belah pihak harus memperhatikan beberapa faktor seperti jarak dan rute pengiriman, keamanan dan keselamatan pengiriman, serta ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di negara tujuan. Jadi, dalam kesimpulannya, untuk menjaga efektivitas dan efisiensi perdagangan internasional, sangat penting bagi para pelaku bisnis untuk memahami cara kerja tempat pengiriman atau place of delivery, dengan menetapkan persyaratan yang jelas dan mengikuti standar internasional yang berlaku. Para pelaku bisnis dapat meminimalkan risiko dan biaya pengiriman, serta memastikan pengiriman barang yang aman dan tepat waktu. Jadi persyaratan-persyaratan ini dapat menghasilkan atau membuat kepuasan bagi para pembeli atau pelanggan itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus ya. Studi kasus dari sengketa ekspor udang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya udang. Nah, udang ini bisa menjadi komoditas atau bahkan komoditas impor dari berbagai negara ke Amerika atau masuk ke Amerika. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Pada suatu saat Indonesia pernah dituduh. Ya, tuduhannya itu yaitu pemerintah Indonesia mengalokasikan subsidi pada sektor perikanan sebesar 3 miliar dolar selama 5 tahun untuk meningkatkan target produksi udang 18-19% per tahun dari 2010 sampai 2014. Nah, dalam menyikapi tuduhan ini ya, pemerintah Indonesia melakukan upaya agar terlepas dari tuduhan yang dilayangkan pemerintah Amerika Serikat. Nah, karena tuduhan ini, bahkan sebagian negara itu menyebutkan bahwa Amerika itu keliru ya, hingga dapat mengganggu perdagangan khususnya komoditas udang antara Amerika Serikat
dan Indonesia, serta negara-negara lain yang tertuduh karena tidak hanya merugikan pihak produsen di Indonesia, tetapi juga merugikan para konsumen Amerika Serikat yang membutuhkan pasokan udang. Nah, Amerika Serikat tidak bisa mencukupi kebutuhan udang dalam negeri jika hanya mengharapkan produksi udang domestik karena tidak bisa mencukupi kebutuhan keseluruhan udang dalam negerinya. Karena itu dibutuhkan pasokan udang dari luar negeri, sehingga si Amerika Serikat itu membutuhkan pasokan dari luar negeri. Nah, salah satunya itu dari Indonesia ya. Nah, tindakan ini juga ya menyebabkan keraguan oleh pihak produsen udang dari Indonesia. Nah, dalam melakukan ekspor ke pasar Amerika. Dari awal tuduhan subsidi yang dilayangkan oleh pihak Amerika Serikat, pemerintah Indonesia sudah membantah bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak adil bagi perdagangan bebas yang sudah ada dan memberatkan pihak Indonesia. Seperti yang sudah diketahui bahwa peran pemerintah Indonesia dalam bidang perikanan, khususnya udang, adalah bukan memberikan bantuan seperti subsidi yang bertujuan untuk menekan harga udang Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional. Nah, tetapi bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia adalah untuk memberdayakan para nelayan, nelayan dan pertambak yang ada di Indonesia menjadi lebih sejahtera serta menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Nah, jadi tujuan dari Indonesia itu sendiri adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, terutama untuk nelayan dan para pengangguran. Untuk memberantas tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia dengan membuka lapangan kerja di Indonesia. Nah, jadi tujuan dari Indonesia ini sangat bagus ya. Mulai dari membuka lowongan kerja, memberantas kemiskinan. Nah, itu tujuannya udah bagus lah, tapi disalahartikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, penyelesaian persengketaan ini yang dilakukan oleh kedua negara belum sampai ke tingkat WTO, tetapi masih dalam penyelesaian di tingkat bilateral, yaitu melakukan investigasi terlebih dahulu dari otoritas Amerika Serikat itu sendiri. Nah, investigasi yang berjalan di Indonesia membuat pemerintah Indonesia berkoordinasi terhadap pihak-pihak yang terkait untuk melakukan diplomasi perdagangan antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, hasilnya dalam final determination pada tanggal 13 Agustus 2013 memang membuktikan bahwa subsidi rate tersebut memutuskan hasil negatif. Nah, jadi tuduhan dari Amerika Serikat ke Indonesia itu tidak benar adanya, sudah dibuktikan. Nah, yang sedangkan untuk subsidi itu sendiri dikenakan adalah di bawah 2% atau de minimis. Nah, dalam sebuah sengketa. Jadi tuduhan Amerika ke Indonesia itu tidak benar. Nah, karena tujuan dari Indonesia itu hanya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, mulai dari nelayan, para pengangguran, sehingga mendapatkan penghasilan. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian ya. Terima kasih. Potensi ekspor Indonesia. Kelapa sawit Indonesia dikenal sebagai Raja Sawit Dunia karena menguasai sekitar 55% pangsa pasar ekspor sawit global. Tahun lalu, data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mencatat volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 34 juta ton, senilai 22,97 miliar US dollar. Kelapa sawit dan turunannya masuk dalam golongan barang lemak dan minyak hewan. BPS mencatat capaian ekspor golongan barang ini paling tinggi dalam kategori ekspor non-migas. Minyak sawit banyak diekspor ke Cina, India, Eropa, dan negara lainnya. Kesimpulannya berarti, dalam dunia perdagangan internasional, place of delivery atau tempat pengiriman memiliki peranan penting dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab
atas biaya dan risiko pengiriman. Tempat pengiriman juga dapat mempengaruhi proses logistik dan pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Dalam sebuah transaksi perdagangan internasional, tempat pengiriman diatur dalam kontrak antara penjual dan pembeli, yang biasanya menggunakan istilah income terms. Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dan menetapkan dengan jelas tempat pengiriman yang diinginkan, serta tanggung jawab dan biaya yang terkait. Memahami tempat pengiriman yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan pengiriman barang, serta meningkatkan efisiensi dan keamanan proses pengiriman. Oleh karena itu, para pelaku perdagangan internasional perlu memahami pentingnya place of delivery dan memastikan bahwa kontrak yang disepakati sudah mencakup ketentuan yang jelas dengan mengenai tempat pengiriman. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai place of delivery atau tempat pengiriman dalam perdagangan internasional. Kami berharap presentasi kami telah memberikan manfaat dan wawasan baru bagi semua yang menyaksikan video ini. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.